Bang, bagaimana sih ceritanya bisa jadi supir atau driver truk? Oke guys, kita akan sedikit berbagi cerita ya. Kita jostol guys ya, biar malam ini kita bisa nyebrang, besok kita sampai. Oke guys, selamat pagi. Aduh, belum mandi nih guys ya. Tadi bangun dari rest area, cuci muka, sikat gigi aja sih, langsung jalan. Paling nanti kita berhenti di rest area 271 nih kalau nggak salah ya. Nah, itu baru kita nanti mandi guys. Hari ini hari apa ini? Hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 4 ya, 4 Maret. 4 bukan sih? Waduh, kalau salah maaf ya. 2026 guys ya. Kita melanjutkan perjalanan kita ya, menuju arah Jakarta guys. Mudah-mudahan kita bongkar langsung muat lagi guys ya. Kita satu trip lagi arah Medan ya. Mudah-mudahan keburu ya, keburu biar kita bisa lebaran di rumah guys bersama keluarga. Oke, buat teman-teman yang sedang menjalankan aktivitas, semoga diberikan kelancaran, kemudahan selama di dalam perjalanan ya. Pokoknya sehat selalu sama teman-teman ya. Semoga tidak ada halangan satu apapun ya di perjalanan. Oke, terima kasih, selamat pagi. Kita berada di tol Palembang guys ya, di KM 331. Setelah tadi malam kita tidur di rest area pertama guys ya. Hari ini kita lanjutkan perjalanan. Insya Allah nanti sore atau malam kita udah nyebrang naik Jakarta guys ya. Oh, ini di pinggir tol banyak tukang duren guys. Tapi saya ada cerita sedikit lucu dan mengesalkan. Kenapa saya bilang mengesalkan? Saya kena tipu guys. Cuman sebenarnya biasanya kalau hari-hari biasa emang musim duren itu enggak. Nah ini ceritanya waktu itu pas kemarin saya berangkat, jadi saya tuh beli duren di pinggir tol ini kan. Cuman yang saya curiga ini, saya bilang coba bang dibuka. Aduh bang, kita nggak bawa pisaunya, kata gitu lah. Kok gitu? Iya bang, karena kalau bawa pisau ini nanti dianggap kita mau kriminal. Nah terus saya bilang ini, saya tahu dari mana kalau ini duren matang apa enggak? Saya bilang gitu. Ih matang kok bang. Nah awalnya saya ditawarin yang gede tuh, yang berapa, agak mahal lah itu ya kan. Cuman saya nggak mau, udah bang yang kecil aja saya bilang kan. Karena saya pasti ada apa ya, ada sedikit kejanggalan gitu loh. Cuman ya udahlah kan udah nanggung situ, udah saya beli ceritanya kan. Berhentilah di satu parkiran, saya buka, bener guys, anyep, nggak ada yang mateng, kan kurang ajar ya kan. Nah jadi tidak akan tertipu lagi sekarang saya mah guys ya. Maksudnya kan waktu musim durian bener mah itu bener guys, matang duriannya. Nah ini mah kemarin entah durian apalah gitu kan, entah durian mentah diambil, diikat, tawarin. Maksudnya itu jangan seperti itulah, kasihan nanti buat teman-teman yang lain yang emang beneran jualan dianggap akan sama seperti itu gitu loh. Jadi kecewa aja waktu itu guys, karena saya ini kan suka banget sama durian, jadi saya kecewa aja waktu itu. Ya masih untung saya nggak beli yang gede-gede waktu itu. Kalau beli yang gede, bener-bener ngebuang uang aja itu, buang uang cuma-cuma guys. Tapi ini nih ada yang jual ini juga, siapa? Duku ya. Nah kalau Duku mungkin oke lah ya, nggak akan tertipu. Karena kalau Duku bisa dicicipin kan satu gitu kan. Ada aja guys. Kita ini baru masuk tol Kayu Agung guys ya, apa gerbang tol Kayu Agung. Nah ada teman kita, ada teman kita guys, mobil satu partai tapi dia yang engkelnya guys.
Tarif tolnya masih 75.000 guys ya. Kayu Agung Keramasan. Nah, ini kita kalau mau keluar tol sini guys ya, keluar tol Kayu Agung kalau jalur biasa ya. Nah, karena kita mau berhubung Jostol, jadi kita terus lurus guys. Kita akan istirahat atau mau mandi dulu guys ya di rest area KM 271 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar ya. Kalau salah ya benerin. Tinggal berapa kilo guys ya? Tinggal 3 kilo lagi. Ini 274 guys. Jadi tadi kita terakhir itu istirahat di rest area pertama tuh KM berapa tadi ya? 360 ya. Nah, ini di 271. Nanti kita di sini mandi ya kan, ngademin ban. Kita ngecek yang lagi mokel. Habis itu kita lanjut jalan guys ya. Nanti kita berhenti lagi di KM 215. Kalian kita mau cari solar buat menuhin aja guys. Kalau udah penuh udah aman. Gitu ya. Kita ini pokoknya Jostol biar malam ini bisa nyebrang, karena dapat kabar berita nih agak macet di pelabuhan guys ya. Jadi kalau kita nggak buru-buru takutnya kesiangan besok guys. Cuaca hari ini sangat sejuk. Ini jam berapa ini? Jam 9.40 guys ya. Masih pagi lah hitungan ini ya. Disinilah area susah sinyal. Kanan kiri kebun sawit, kebun karet. Wih. Selamat datang di Lintas Sumatera. ...500 meter lagi guys, kita masuk rest area 270 ya, apa 269 ini masuknya ya. Pokoknya segitulah. Ini kita akan masuk rest area. Aduh, kita akan mandi biar badan seger ya kan, biar aura-aura negatifnya hilang. Nanti kita ke Indomaret dulu guys. Kita beli sesuatu dulu guys. Oke guys, kita masuk rest area 270. Oh, 270 guys ya ini ya. Tapi ini 269. Ini sebenarnya rest area KM berapa sih? 269 nih pas depan rest areanya ya. Berarti rest area 269 ini guys. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu padat parkirannya guys ya. Tapi di sini sih lumayan agak gede sih parkirannya guys. Jadi masih aman lah ya. Nah, di rest area ini pun tersedia tambal ban guys ya. Ada tambal ban. Tuh. Tapi kalau rest area mungkin harganya agak up sedikit ya dibandingin di jalan lintas ya. Kita cari parkiran yang luas guys. Sebelah mana nih? Wah, ini udah pada penuh parkirannya. Penuh. Oke guys, kita parkir di sini guys ya. Karena berhubung parkirannya penuh guys. Oke, kita mendarat ya.
Oke, kita sudah di rest area 269. Kita mau mandi dulu guys ya, mau bersih-bersih badan ya, mau ganti baju nih. Soalnya dari kemarin belum ganti nih guys. Tapi aman sih karena jarang keringetan guys. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya untuk video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Oke guys, kita sudah di rest area 269 guys ya. Kita sudah mandi ya. Sudah mandi, sudah wangi, sudah bersih. Nah, sekarang kita sidak yang lagi mokel. Oke guys, ini kita konvoy 2 mobil ya. Bersama anak-anakan tuh. Rest area 269. Panas guys. Kak. Tuh, kau baju nggak ganti kau. Sayang baju kau. Wih. Batu. Batu apa kawat? Ini colek pakai kunci coba. Daripada kau kempes. Allahu Akbar, besi nih mah. Besi. Udah nanti makan dulu aja, ntar kita copot. Makan puasa lupa, astagfirullah. Besi tuh. Ada nggak obeng? Obengnya hilang. Hilang, ngomong aja nggak ada. Ada. Guys, lihat guys mobilnya guys. Coba kalian lihat. Boknya kembung guys, lihat. Buset. Boknya kembung parah guys, lihat. Wow. Ini padahal masih jauh perjalanan dia guys, ke Solo lagi perjalanannya. Udah hamil 9 bulan. 9 bulan guys, boknya. Kita bawa belanja ini guys ya. Buat nanti buka. Udah kena kan? Gimana nih? Ntar. Kita ini konvoy 2 mobil guys ya. Cuma mobil yang satu nih parah banget, lihat boxnya. Wah, mengembang. Kalau box saya aman sih nih. Masih aman kalau box ini mah. Emang tetap kembung ini, cuman nggak parah dia. Nih. Tuh ya, masih aman ya, nggak terlalu parah kayak mobil yang warna hijau guys. Itu gara-gara nggak di track wheel dari dalam. Kalau dari dalam udah aman itu guys. Bandel kali. Bandel kali nih baut. Nancep itu dah. Agak keluar aja. Apa ya, ban dam truk ini? Ban apa yang begini? Pinbok pakai ban ini. Ban dam truk. Ini deratnya habis ya. Dan deratnya bisa ini. Manusia-manusia tai ini yang buang-buang ke jalan ini. Kita keluar dari rest area 269 guys ya. Kita melanjutkan perjalanan ya. Rest area ini lumayan lebar guys, lumayan besar nih rest areanya ya. Ini pun belum ada, sebagian belum jadi nih. Entah buat apa ini, SPBU apa sepertinya ya.
Tadi ngakalin nyabut baut nggak kena guys, mobil yang depan itu ada baut tancap panjang banget, malah nggak bisa dicopot. Makanya udahlah jalan dulu aja, ntar kalau kempes ya kita ganti bannya. Dalam banget guys, dratnya pun udah habis jadi susah nyongkel ya. Stok solar kita sisa segini lagi guys ya. Oke, ada yang komen ya, ada yang komentar, Bang, bagaimana sih ceritanya bisa jadi supir atau driver truk? Oke guys, kita akan sedikit berbagi cerita ya. Cuman mungkin akan sedikit agak panjang nih durasinya. Jadi awal mulai ini saya ini terjun di dunia ekspedisi ini tahun 2014 guys. 2014 ya. Dulu pertama kali ini saya nge-naik. Tapi nge-naik tuh bukan hitungan berbulan bertahun-tahun, cuman 2 atau 3 trip gitu ya. Karena saya ini cuma punya basic bawa mobil pribadi bisanya guys. Nah, jadi apa namanya? Jadi ceritanya supir saya ini berhenti, yang saya ngikut itu kan, saya berhenti, dia berhenti. Nah, waktu itu bawa mobil Kolisel guys, Kolisel bak ya kan. Jadi saya pas pulang, kita ngirim ke Jakarta deh kalau nggak salah waktu itu ya, dia resign ya kan. Nah bos saya ini nanya, supirmu kemana? Pulang pak, katanya dia udah nggak sanggup kata gitu. Terus kata bos, kamu masih mau kerja nggak? Ya mau lah pak. Bisa kan bawa mobil? Bisa. Ya udah jalan. Waduh pak, gimana pak? Ya udah nanti kita bikin SIM. Bikinlah saya tuh SIM guys, SIM A waktu itu ya kan. Bikinlah SIM A, SIM dasar kan. Jadi ya walaupun waktu itu tuh belum sesuai ya SIM sama Armada, karena SIM A ini kan buat mobil pribadi. Sedangkan waktu itu saya bawa Kolisel. Nah setahun jalan saya naikin SIM ke B1. Nah, pokoknya bertahap lah ya, sampai saya punya B2 umum. Nah setelah itu saya kayak pengen coba main lintas gitu kan. Mainlah lintas saya ini. Pertama bawa ankle wingbox ya kan. Nah cuman sebelumnya ini saya ini bawa CDD, sempet kayak trauma guys. Kenapa trauma? Waktu itu saya bawa CDD box, jadi dari bak ini saya pindah ke box. Saya ini di depan saya numbur guys, numbur mobil yang lagi ngeban di bahu jalan. Nah jadi waktu itu saya kayak ya kedenger aja cerita si teman saya itu, dan saya berpikir kalau mobil Kolisel ini kita nggak ada space buat loncat atau kayak gimana ya gitu ya, walaupun sebenarnya tidak menjamin ya mobil besar gitu ya, tapi setidaknya mungkin masih ada space lah mobil besar enggak. Nah dari situlah saya terakhir sekitar tahun 2017 guys, terakhir bawa Kolisel. Nah kesini saya bawanya ankle wingbox, pokoknya kalau nggak ankle troton. Nah dari situlah, jadi saya kalau ngelamar ini pasti nyarinya kalau nggak ankle puso ya, kalau nggak wingbox. Tapi ya karena SIM saya udah sesuai, udah B2 umum kita itu guys. Nah, udah jadi dari situlah saya sampai sekarang ini kalau misalkan ngelamar di satu perusahaan, saya ini pakai mintanya unit wingbox ya, wingbox atau full box, intinya yang box aja gitu guys. Karena kalau nerpal ini saya belum terlalu mahir. Dulu pernah nerpal juga mobil Kolisel, kalau puso saya belum pernah guys. Nah, itu guys, singkat cerita saya kenapa bisa bawa wingbox itu. Karena terakhir saya ngelamar di perusahaan setelah bawa Kolisel itu, saya ngelamar ke perusahaan yang Armada itu wingbox semua. Ya ada full box, ada box begitu guys ya. Jadi begitu singkat ceritanya ya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Cuacanya bikin ngantuk guys. Aduh. Kita berhentilah di rest area 215, sekalian kita ngantri solar guys ya. Jadi kita istirahat dulu sekalian nunggu solar. Soalnya ini kalau dipaksa ini nggak sampai nih guys. Jadi harus nunggu solar. Cuacanya guys bikin ngantuk.
Kita antri solar guys ya di 215 ya. Nah, nanti kita masuknya dari sini guys. Nih, ini masih ketutup sama tangki sebelah kiri. Ini tangki sebelah kiri. Nah, kalau yang dari sana tangki sebelah kanan muter dari sana guys. Ya, dari sana tuh. Cuma tadi panjang benar, jadi saya muter lagi ngambil yang dari sini guys. Ngambil yang dari sini nih ya. Nanti nunggu mobil ini maju, baru kita masuk guys ya. Kalau ini nggak terlalu panjang banget antriannya guys. Antrian keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 mobil di depan guys. Tapi ini lumayan sih daripada yang belah sana tuh guys. Ini panjang, soalnya dia tuh muter gitu guys. Nah, sampai sini baru ke situ dia. Kalau ini masih agak mending guys. Mudah-mudahan kebagian guys ya. Soalnya banyak tuh, lihat ya. Kalau yang di sana soalnya gabung sama trailer juga, sedangkan trailer itu kadang dia tangkinya tangki kiri, karena dia bisa ngisinya dari kanan ke kiri ya, jadi dia ngikut dari sana tuh antrinya, bukan dari antrian tangki kiri dia guys. Kalau ini nggak ada nih, ini banyaknya kolisi loang. Itu di belakang saya pun nggak ada antrian tuh. Jadi harus pinter-pinter milih guys kalau kita ngisi solar di daerah Sumatera untuk antrian ya. Woi, udah berapa jam guys ini nunggu guys. Tinggal sekitar 3 mobil lagi di depan guys ya. 3 mobil lagi di depan baru giliran kita guys ya. Mudah-mudahan kebagian ya, jangan sampai pas sudah gilirannya nggak kebagian. Mau tidur udah ngantuk guys ini, jadi habis ngisi solar kita tidur dulu ya sejam. Nah ini udah panjang guys tuh di belakang ya, antrian itu udah banyak. Tadi belum ada. Ini tinggal depan 3 mobil. Ini mobil keempat berarti ya. Kita penuhin guys ya. Kita penuhin nih. Paling 100 liter kali ya. Soalnya tadi ada setengah tangki guys. Wah, udah kotor banget mobil guys ya. Alhamdulillah kita kebagian solar guys. Nah, dia mau udah masih aman solarnya guys. Woi, sudah nyepret guys. Oh iya. Kita penuhin ya. Liter paling guys ini. Oke guys, kita lanjut jalan guys ya. Ini solar udah penuh, udah full tank ya. Tadi ngisi habis 770.000 guys. Berarti 100 liter lebih ya tadi ya. Alhamdulillah ini solar udah penuh, kita bisa langsung gas. Udah aman solar guys ya. Mumpung cuaca adem guys, kita lanjut jalan. Biar malam ini kita bisa langsung nyebrang guys ya, biar kita nggak kejebak macet. Karena kalau makin malam di pelabuhan ini makin macet guys. Wih, cuacanya adem guys ya. Jam 15.48. Tadi mau istirahat guys, cuman nanggung lah, nanti aja lah. Pas di kapal kita istirahat tidur ya. Atau nanti di rest area selanjutnya aja kalau emang bener-bener ngantuk guys ya. Karena tadi udah kelamaan diem ya ngantri solar guys. Ini sampai Bakauheni masih 214 kilo ya guys ya, sampai sana, sampai ke pelabuhan. Mungkin ini malam-malaman ini kita udah sampai ke sana ya. Dan untuk trip kali ini kita nggak mencuci mobil guys ya, karena mobilnya pun masih bersih, nggak terlalu parah maksudnya. Terus kedua, karena muatan kita muatan dus-dusan, takutnya remes ke dalam.
Sebenarnya bisa aja sih kita nyuci sasis sama kabin aja, cuman kayak kagok aja, nanti aja lah habis bongkar paling kita nanti cuci di pool, karena ini bongkarnya ternyata guys dialihkan ke Tangerang, nggak jadi ke Bandung guys ya, karena kita baru dapat kabar tadi dari si penerima barang dialihkan. Jadi alhamdulillah ya, kita nggak terlalu jauh, tidak terlalu makan banyak waktu juga ya, dan mudah-mudahan uang jalannya nggak dikurangin guys. Oke guys, kita lagi berhenti dulu nih di exit tol Terbanggi Besar ya ini ya, bersama si Bujang Jambi. Oke bang, makasih bang. Dia udah gatal guys, pengen pasang rotari guys. Mau rotari mau, tuh ambil tuh banyak. Iya Lopi tinggal. Oh iya Lopi, enak amat kau ya. Bor ada, aku banyak milih Gak bor ada, ya. gak ada kau, jangan mengambil sesuatu yang udah dipasang, oke? Kau jangan Rotari mengganggu. udah ada. Variasi jangan mengganggu punya orang kau. Kalau tapak kan aku ada loh 20. Ah, nggak ada kan, udah beda, udah hilang embernya. Anjir, kebungan. Lihat guys, bok dia parah guys, kembung parah. Oh ini aman. Kau seimbang kak, kembungnya seimbang jadi aman. Si Basuri apa? Hujan guys ya, perjalanan malam ini ditemani hujan. Waduh, ini info dari teman guys, ternyata di Pelabuhan Bakau ini lagi ada macet ya, macet. Penyebabnya apa? Mungkin salah satunya penyebabnya mau mudik ya. Tapi kok yang dari Bakau juga macet ya guys ya. Kita baru sampai KM 100 guys ya. Jadi kita biasanya naik reguler, tapi untuk trip ini kita naik eksekutif ya. Jadi biar tidak terlalu lama ya, karena reguler ini agak lama guys. Jadi biar besok kita bisa bongkar guys ya. Hujan ini kita tidak jadi, bukan tidak jadi, emang nggak ada rencana sih mau nyuci karena mobil masih bersih. Cuman ini malah hujan ya kan, dicuci lagi juga percuma ya. Mending nanti aja lah, nunggu habis bongkar aja kita, daripada habis nyuci jalan hujan kotor lagi guys. Karena kemarin emang di Medan udah kita cuci mobil begitu guys, karena muatannya kan dus-dusan, rentan bocor, rentan basah guys. Kita sudah lewat di KM 20 guys ya. Ini kita lagi turun arah ke Bakau ini. Info dari pengurus penyeberangan lagi macet guys. Jadi kita pakai eksekutif, mudah-mudahan cepet naiknya guys, karena untuk reguler ini udah panjang macetnya. Infonya macet sudah sampai ke tol guys. Waduh, bahaya nih guys ya. Belum tahu nih penyebab kemacetannya apa nih guys ya. Soalnya panjang banget, panjang banget di tol katanya macetnya. Nanti kita lihat guys ya, seberapa panjang kemacetannya. Kita sudah sampai tempat pemeriksaan ya di Bakau guys. Dan lihat hasilnya guys, macet. Tuh yang eksekutif aja macet guys, apalagi yang reguler. Kita mau masuk eksekutif guys, cuman macet nih. Waduh, nggak kebayang nih naik kapal jam berapa guys ya. Macet parah guys di Pelabuhan Bakau nih guys. Mudah-mudahan kita bisa naik malam ini. Pagi itu kita udah turun kapal, jadi kita tidak terlalu siang ke tempat lokasi bongkar. Nggak terlalu jauh sih, paling sekitar sejam kalau nggak salah ya, atau sejam lebih lah tuh dari turun kapal Merak kita ke lokasi bongkar. Jadi nanti kita posisinya tuh ngelewatin pinggiran laut, lewat Anyar katanya guys. Nih nanti ya saya cek di mapnya guys ya. Kita cek di maps yang dikasih. Oke, kita cek ya. Mana sih guys? Di mana ini guys?
guys. Ya. Ini mapnya guys. Jadi kita ini nanti di sini guys nih. Ini kan kita posisi sini. Nanti nyandar turun kapal. Nah kita tuh lewatnya lewat jalur pinggir habis tuh, pinggir laut. Nah ini dia guys ya. Ini dia lah titik lokasi bongkarannya guys ini. Nah dari sini dia ini masuknya guys ya. Tapi alhamdulillah guys, awalnya kan kita mau bongkar ke Bandung, terus diarahkan lagi bongkar di Karawang. Karawang tuh kota kelahiran saya guys. Pas di tol diarahin lagi bang, bongkarnya ke Pandeglang aja. Oke saya bilang kan, jadi lebih dekat gitu, maksudnya nggak terlalu jauh. Kalau ke Bandung kan kita masih makan waktu lagi. Mungkin kalau turun kapal pagi kita sore baru nyampe Bandung kan, tapi kalau ini kan paling cuma sejam atau sejam setengah lah kita sampai ke lokasi bongkar. Cuman nggak tahu nih jalurnya ekstrim apa enggak ya lewat jalur itu, soalnya belum pernah sih ke situ guys. Oke guys, terima kasih. Kita videonya kita lanjut besok lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang setia menonton ya. Pokoknya sehat selalu buat teman-teman, dan besok untuk menjalankan ibadah puasa semoga diberikan kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Oke. Dan buat teman-teman yang masih menjalankan aktivitas, semoga selalu diperlancar dalam hal apapun dan tidak ada kendala apapun. Oke. Terima kasih, selamat malam.